tidak akan semakin menambah kecuali kehebatan, kemuliaan, kedahsyatan, ya, kecintaan, kelezatan yang tak tertandingi. Itu pun tanpa batas. Baik, sisi yang keenam. Kita baca ni sisi yang 6, panjang. Allah subhanahu ghaniyun hamidun karimun wa wahidun rahim. Fahu muhsinun ila abdihi ma ghinahu anhu. Ya, yuridu bihi al-khair wa yakshafu anhu ad-dar la li jalbi manfa'ah ilayhi min al-'abd wa la li daf'i madarrah bal rahmatan wa ihsan wal 'abdu la yatasawwaru ay ya'malu illa li hududihi. Baik, ini kesimpulannya di sini. Allah subhanahu wa ta'ala jamaah ghaniyun, maha kaya, tidak perlu siapapun juga. Hamidun, maha terpuji. Walaupun semua manusia tidak memujinya, tetap Allah hamid, maha terpuji. Allah subhanahu wa ta'ala karim, maha mulia, dengan kemuliaan tanpa batas. Seluruh manusia ingkar, ingin merendahkan Allah, tetap Allah mulia dengan kemuliaan tanpa batas. Allah subhanahu wa ta'ala wahidun. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala tunggal esa, satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, yang dibesarkan, dimuliakan tanpa batas, satu-satunya. Walaupun semuanya tidak ingin melakukan memahami perkara ini, tetap dia satu. Qul huwallahu ahad. Dan Allah Rahim, bersamaan dengan semua itu Allah maha merahmati hambanya. Allah Rahman, Allah Muhsin, maha baik kepada hamba. Bersamaan dengan kebaikan Allah kepada hamba yang tanpa batas itu, ternyata bersamaan dengan itu Allah sangat tidak perlu terhadap hamba. Beda manusia, beda selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, Allah memberikan kebaikan kepada hamba untuk kebaikan hamba, semata-mata rahmat untuk hamba. Allah menangkan bahaya dari hamba untuk kebaikan hamba, semata-mata rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Bukan karena Allah perlu kepada mereka, karena semata-mata Allah ingin memuliakan hamba, memberikan kebaikan, memberikan rahmatnya. Adapun hamba jamaah, jika membantu kita atau menghilangkan bahaya dari kita, maka tidak terpikir, pasti dia perlu sesuatu sama kita. Tidak boleh tidak itu. Tidak boleh tidak. Siapapun dia perlu sesuatu sama kita. Dia bantu, ada. Dia perlu dengan bantuan itu. Sebab tidak mungkin dia membantu kalau tidak ada dia inginkan. Dia perlukan. Hanya untuk hamba, kadang dia membantu dengan maksud dibenarkan oleh syariat, kadang tidak dibenarkan oleh syariat. Sementara yang jelas apapun keperluannya, keperluan untuk dirinya. Oh, saya beramal ini bantu kamu, semoga Allah kasih saya. Iya. Jadi dia perlu sesuatu untuk dirinya, kebaikan dirinya. Kalau Allah tidak jamaah. Iya. Perhatikan betul ini. Kapan kita mampu memperhatikan hal ini dengan sebaik-baiknya, maka dengan memperhatikan hal ini akan mematahkan segala harapan kita kepada makhluk siapapun juga, dan akan semakin mempermantap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sisi yang keenam. Apa? 7. Kebanyakan orang, makhluk, mereka minta supaya hajatnya terpenuhi, walaupun kamu mendapat doror. Sebab orang yang perlu hajat, itu tidak mau melihat kecuali yang penting terpenuhi. Ini kebanyakan makhluk. Ilmu tentang makhluk jamaah, sehingga jangan sekali-sekali kepadanya kita bergantung. Yang ke-8, jika bahaya menimpa kamu, seperti takut,
Beliau kasih contoh ini. Lapar, sakit, maka sungguh tak ada satu makhluk yang mampu mengangkat itu kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersama dengan itu, mereka tidak maksudkan untuk mengangkat hal itu kecuali dengan maksud untuk mereka. Ini hampir mirip dengan yang sebelumnya. Yang kesembilan, walaupun seluruh makhluk dulu, sekarang dan seterusnya, penghuni langit, penghuni bumi, bersungguh-sungguh untuk memberikan manfaat kepada kamu, maka betul-betul tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan. Kenapa tidak langsung meminta kepada yang mengizinkannya? Kalau mereka bersungguh-sungguh ingin membahayakan kamu, tidak akan bisa membahayakan kamu kecuali hanya dengan izin Allah. Kalau begitu ketika kita ingin terhindar dari bahaya, terjaga dari bahaya, kenapa tidak hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Sehingga ini betul-betul mempermantap kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian beliau buatkan pasal. Kata beliau, jima'u hadha, kesimpulan semua ini, annaka idza kunta ghaira alimin bimaslahatik wala qadir kunta ghaira alimin wa qadir wala qadirin 'alayha wala muridin laha kama yanbaghi faghayruka minan nasi awla alla yakuna aliman bimaslahatik wala qadiran 'alayha wala muridan laha wallahu subhanahu huwa ya'lamu ولا تعلم ويقدر ولا تقدر ويؤتيك من فضله العظيم كما في الحديث الصحيح حديث استخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. Kata beliau, kesimpulan ini, jika kamu saja tidak mengetahui secara pasti maslahat untuk dirimu, kalaupun kamu tahu kamu tidak punya kekuatan pasti untuk mewujudkan maslahat itu untuk dirimu, kalaupun kamu punya kemampuan, kamu belum tentu berkeinginan untuk mewujudkan hal itu dengan sebantasnya sebagaimana yang layak. Jika kamu saja tidak bisa dalam perkara ini, maka tentunya selain kamu dari kalangan manusia lebih tidak bisa, lebih tidak mengetahui maslahatmu, lebih tidak mampu, lebih tidak menginginkan maslahat untuk kamu. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui jamaah, kamu tidak tahu. Allah Maha mampu, kamu tidak mampu. Dan Allah Maha memberikan keutamaan yang besar tanpa batas. Kalau begitu, betul-betul harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana dalam doa istikharah kita katakan, Allahumma ya Allah, inni astakhiruka. Ya Allah, saya astakhiruka. Begini juga sebenarnya harus kandungannya orang yang ketika beristikharah seperti ini keadaannya. Ya Allah, saya astakhiruka. Seserahkan pilihan, minta pilihan kepada Engkau ya Allah. Dengan apa? Bi'ilmika, dengan ilmunya. Kenapa bi'ilmika? Sebab kita tahu kita tidak berilmu jemaah. Kita tidak tahu masalah untuk diri kita. Makanya kita minta Allah yang pilihkan dengan ilmunya Allah, yang Maha mengetahui yang terbaik bagi kita. Wa astaqdiruka biqudrati. Saya minta kemampuan kepada Engkau ya Allah dengan kudrahmu, dengan kemampuanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim. Dan saya minta kepada Engkau keutamaanmu yang sangat besar ya Allah. Karena sungguh Engkau Maha mampu, saya tidak mampu. Engkau Maha mengetahui, saya tidak tahu. Bahkan Engkau adalah Allamul Ghuyub, yang Maha mengetahui segala yang gaib. Kalau seperti ini Allah jamaah, sementara kita dan selain kita tidak seperti itu. Tentunya manusia yang bijak, yang berfikir untuk kebaikan dirinya, harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah turunkan ibadah melalui Rasulnya, syariat. Dan Allah ciptakan kita untuk itu. Nabi dan Rasul diutus untuk itu. Kitab kita diturunkan untuk itu. Kebaikan kita seluruhnya, kenikmatannya di dunia dalam bahasa di akhirat. Untuk itu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah lebih tahu jemaah. Wujudkan kebaikan kita di dunia dalam bahasa apapun. Iya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Selanjutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, baik, perhatikan, manusia itu, seluruh manusia, iya, pasti punya target, punya keinginan, dan dia bergerak dengan keinginannya. Iya. Bahkan tidak usahlah manusia, bahkan semua yang hidup walaupun selain manusia, hewan punya keinginan, yang dengan keinginannya dia bergerak. Kucing karena ingin ambil ikan itu, dia bergerak. Macam-macam model geraknya. Iya. Kadang gerak meong-meong, keliling-keliling saja dulu, duduk. Ketika ditegur dia duduk. Ketika tenang lagi orang di sampingnya mendekat. Ditegur duduk. Iya, langsung. Ada juga yang ketika ditegur langsung lari. Tapi begitu orangnya pergi datang lagi. Tidak semua namanya makhluk yang hidup. Iya. Itu karena keinginan. Ada gerakan karena keinginannya. Dia punya ilmu, punya amalan dengan keinginannya. Jadi, iya, tidak boleh tidak dalam amalan. Harus ada iradah. Iya, tidak boleh tidak. Iya, dan tidak boleh tidak. Kalau memang hamba itu punya keinginan, iya, punya apa? Tidak boleh tidak hamba dalam amalannya yang dia punya keinginan ikhtiar. Man muradun wa huwal matlub. Harus ada yang diinginkan. Kalau dia punya keinginan, harus ada yang diinginkan, harus ada yang dia tuntut, dan tidak boleh tidak. Ya kan? Ya tidak. Harus ada yang dia inginkan, harus ada yang dia tuntut. Ini satu. Sementara kalau memang ada yang dia tuntut, ada yang dia inginkan, ini tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan sebab perantara. Dan ini pasti hampir mirip dengan di depan, tapi dengan bahasa yang lain. Iya. Yang mana intinya seluruhnya jamaah kalau begitu? Iya. Sementara tidak ada yang diinginkan, yang diharapkan, yang dimaksudkan, ya, secara sempurna, yang betul-betul kita rasakan kemuliaan, kenikmatan, kelezatan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tahqiq iyyaka na'budu. Dan betul-betul tidak akan ada yang bisa membantu kita mewujudkan apapun yang kita inginkan kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan dengan ketentuan berbagai sebab yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Dan ini adalah tahqiq wa iyyaka nasta'in. Kemudian kata beliau, ini mulai disebutkan pembahagian di sini. Jika hamba telah mengetahui ini, maka tidak boleh tidak. Hamba pasti setiap saat, setiap keadaan, iya, memerlukan muntaha, akhir puncak dari yang diharapkan itu. Iya. Dan dia boleh tidak, dia memerlukan akhir puncak, kepadanya dia meminta. Sementara semua itu tidak lain kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna ila rabbikal muntaha." Dan sungguh hanya kepada Rabb engkau al-muntaha berakhirnya. Jadi segala maksud betul-betul harus hanya kepada Allah setelah puncaknya.
maksud apapun, kalau bukan karena Allah, bukan kepada Allah, pasti terputus. Sebab wa anna ila rabbikal muntaha, kata Allah. Ini tahqiq wa iyyaka na'budu. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in min syai'in illa indana khazainuh. Dan tak ada sesuatu pun yang namanya sesuatu, kecuali pasti hanya di sisi kami lah perbendaharaannya. Perbendaharaan rezeki, perbendaharaan kekuatan, perbendaharaan ini, perbendaharaan apapun, tak ada sesuatu pun kecuali hanya di sisi kami. Kalau begitu, puncak segala permintaan pertolongan hanya kepada Dia yang memilikinya. Dan ini adalah tahqiq dari wa iyyaka nasta'in. Kemudian kata beliau, jadi dari sinilah jelas bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah kalimat yang melingkup, mencakup segalanya, awal dan akhir, tak ada sesuatu pun yang keluar darinya. Sehingga jadilah menjadi 4 pembahagian. Iya. 4 pembahagian keadaan hamba yang bergerak ini terus. Yang punya keinginan, punya maksud. Yang pertama, imma ya'budu ghairallahi wa yasta'inahu. Wa in kana musliman, fasyirku fi hadhihi al-ummah akhfalun ladinin namal. Yang pertama, pasti kalau bukan keadaannya hamba, dia beribadah kepada. Jadi keadaan yang pertama, hamba beribadah kepada selain Allah dan minta pertolongan kepadanya. Sebab tidak boleh tidak, harus ada yang menjadi maksud pokok yang paling dicintai. Ada yang kepada selain Allah, ininya dia. Memang di situ arahnya. Dan hanya kepada Dia juga minta tolong. Kata beliau, ini bisa terjadi walaupun dia muslim. Kenapa? Beliau sebutkan sebuah dalil, syirik dalam umat ini lebih halus dari langkah semut. Karena itulah ada doa Nabi SAW, pertolongan dilepaskan dari kesyirikan, walaupun kita tidak tahu. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah taala. Yang kedua, hamba tidak boleh tidak. Kalau tidak seperti ini keadaan yang pertama, maka pasti dia beribadah kepada Allah. Ada yang seperti ini, beribadah kepada Allah, ini maksudnya Allah yang dicintai, Allah yang diharapkan, yang dituntut, diserahkan padanya diserahkan padanya kecintaannya. Tetapi dia meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kata beliau, kebanyakan yang seperti ini dari kelompok ahli ibadah. Orang-orang yang ahli ibadah, yang memang memaksudkan ibadahnya taat kepada Allah, kepada Rasulnya, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tetapi hatinya tunduk. Hatinya tunduk, merendah kepada orang-orang yang dia rasakan orang itu betul-betul menolong dia, orang itu betul-betul memberikan rezeki kepada dia. Misalnya raja-raja, pembesar-pembesar, orang-orang kaya atau syekh-syekh. Kadang hati ke situ, ibadahnya memang kepada Allah, tapi dari sisi isti'anah, ketergantungannya kepada sesuatu yang dianggap bisa menolong dia, bisa memberi rezeki dia, bisa memberi hidayah dia. Siapa yang bisa menolong? Dari kalangan raja yang berkuasa misalnya. Oh, dia suka ditolong. Misalnya dia ahli ibadah, kemudian dia punya teman misalnya, seorang aparat misalnya atau penguasa. Pokoknya kamu dijamin, kamu ini dia. Kan dia rasakan ibadahnya hanya kepada Allah, tapi dari sisi lain dia punya ketergantungan kepada yang sering membantu dia. Ini masuk, hati-hati ke sini. Ibadah kepada Allah tapi isti'anahnya kepada selain Allah. Kadang juga dalam bentuk rezeki. Orang-orang kaya misalnya sering membantu, memberi ini dan lainnya. Pegawai-pegawai diberi gaji ini. Bisa masuk ke dalam kesyirikan, ketawakalan di situ. Beribadah kepada Allah tapi rusak isti'anahnya. Dan rusaknya isti'anah, kapan orang bertawakal kepada selain Allah, ini juga kesyirikan dalam ibadah. Sebab tawakal termasuk ibadah, isti'anah termasuk ibadah. Atau kepada syekh. Syekh ini memberikan petunjuk kepada dia. Gini, hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran,
Walaupun Syekh tidak ingin seperti itu, tapi dia merasakan dalam dirinya, oh baiknya Syekh ini, betul-betul dia tuntun saya kepada jalan ini, betul-betul, sampai akhirnya sampai ke dalam dirinya. Dengan tuntunan Syekh ini, dia merasa, dia beribadah kepada Allah, khusyuk kepada Allah, tapi dalam dirinya tertanam, betul-betul Syekh ini telah memberikan hidayah kepada dia. Ini ketergantungan jamaah. Rusak isti'anah. Yang seperti ini yang bisa gulu terhadap orang-orang yang mengajar dia. Walaupun bukan yang mengajar dia, tapi kalau misalnya orang itu sudah dianggap sebagai orang yang tinggi dalam kelompok itu, oh sudah tingkat ini dia, sudah tingkat ini dia, sudah tingkat ini, sudah kadang ketergantungan lebih. Ini. Atau kata beliau, dia beristi'anah, betul-betul minta, memohon, bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia menyembah selain Allah. Dia menyembah selain Allah. Ini kata beliau banyak-banyak. Banyak-banyak merupakan keadaannya Dawil Ahwal wa Dawil Qudra wa Sultan Al-Batin wa Al-Zahir wa Ahli Al-Kashf wa Al-Ta'athir alladhina yasta'inuna wa ya'tamiluna alayhi wa yas'alunahu wa yalja'una ilayhi walakinna maqsudahum ghayra ma amara Allah bihi wa rasuluhu wa ghayra ittiba'i dinihi wa syari'atihi allati ba'atha biha rasuluhu. Masya Allah, luar biasa ini. Kadang ada isti'anah kepada Allah, tapi selain Allah dia sembah. Gimana bentuk menyembah selain Allah di sini? Lihat pencontohan beliau. Yang seperti ini kata beliau banyak. Min zawil ahwal, terjadi pada keadaan orang-orang yang punya keadaan. Zawil ahwal ini banyak dalam istilah-istilah orang-orang tasawuf, sufi apa? Saya gunakan istilah ini supaya mereka paham. Oh dia sudah berada dalam jenjang ini, dia sudah merasakan keadaan ini dan begini. Ada Dawil Qudrah. Dia sudah menganggap dirinya punya kudrah. Orang-orang yang punya sultan batin atau zahir. Sultan zahir itu penguasa misalnya, sultan batin misalnya, seperti orang-orang yang orang-orang yang anggaplah misalnya Ahlul Kashf wa Ta'athir, katanya sudah tersingkap. Allah Subhanahu wa taala dia betul-betul bisa memberikan pengaruh. Kenapa? Sebab dia betul-betul minta pertolongan kepada Allah, murni pertolongannya hanya kepada Allah. Akhirnya Allah tolong, dengan tangan dia bisa terjadi sesuatu. Misalnya dia meruqyah betul-betul hanya kepada Allah. Membaca ayat-ayat Allah, betul-betul hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berikan pertolongan, bersandar betul hanya kepada Allah keberhasilannya, bukan kepada kehebatannya. Ini. Tapi bersamaan dengan itu, maksudnya ghaira ma amara Allah bihi. Keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Atau tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu. Saya contohkan dalam ruqyah tadi itu, sebab mungkin terjadi jamaah. Orang-orang yang dianggap hebat, punya karamah ini dan lainnya, banyak dari golongan ini punya kehebatan isti'anah, tapi ibadah dan maksud penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala rusak dari sisi ibadah. Rusaknya dari sisi apa? Dari sisi maksud dan dari sisi pelaksanaan. Tapi Allah nampakkan sesuatu yang aneh di dalamnya. Kenapa? Sebab dia betul-betul isti'anah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika orang meruqyah. Sebab termasuk kunci meruqyah di situ, menyerahkan penuh hanya kepada Allah. Jangan sandarkan kepada diri, jangan sandarkan bahkan kepada bacaan, jangan kepada air. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul beristi'anah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata maksud dari meruqyahnya ini untuk duniawi misalnya, bukan untuk mencari ridha Allah. Bisa beda ini. Hati-hati. Betul-betul beristi'anah kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu dia mengharapkan keridhaan manusia. Bisa. Atau dari sisi apa? Betul-betul beristi'anah kepada Allah. Makanya ketika kita tangis, minta hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Tapi apa? Pelaksanaannya, aturannya keluar dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terjadi. Sehingga apa? Rusak penghambaannya dari sisi maksud dan dari sisi cara.
ikhwah. Di sini kita melihat orang di mana dalam isti'anah dan ibadah. Yang keempat, mereka yang tidak beribadah hanya kepada Allah. Mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak beristi'anah kecuali hanya kepadanya. Dan inilah jenjangnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman yang sebenarnya. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan lagi pembahasan ini dalam halaman yang lain. Tapi lafadznya seperti ini. Jika telah tetap pokok ini, maka manusia dalam pokok ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak akan lepas dari 4 keadaan. Dan ini adalah pembagian yang mungkin terjadi. Siapa itu? Kelompok yang hanya datang beribadah saja, atau yang beristi'anah saja, atau yang meninggalkan keduanya, atau yang melakukan keduanya. Karena lafaz beliau, qismun yaghlibu alaihi ta'alluh. Ada kelompok yang penghambaan kepada Allah mendominasi dia, tapi isti'anahnya yang rusak. Lihat contohnya, penghambaan mendominasi, tapi lihat dari sisi mana isti'anah itu rusak. Kelompok yang memang maksud penghambaannya hanya kepada Allah, betul-betul mencontoh apa yang Allah perintahkan, ikut perintah, tinggalkan larangan, ikhlas kepada Allah, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintah, meninggalkan larangan-larangannya. Tetapi dari sisi lain, dia kurang dari sisi isti'anah dan ketawakkalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kurangnya karena memang lemah, kadang juga karena mengenteng-entengkan. Keadaan yang seperti ini adalah keadaan orang yang terkalahkan. Maghlub, orang yang dikalah. Dikalah dengan apa? Dikalah dengan musuhnya, musuh batin atau musuh zahir. Musuh batin, atau musuh zahirnya. Musuh batinnya yang dalam diri. Artinya apa? Hebat melakukan ibadah ini, tapi dari sisi isti'anah apa? Musuhnya di batin menggerogoti, dia akhirnya tidak menempuh sebab. Ya kan? Atau musuh secara zahir. Ada orang yang memaksa dia, baru sekedar diancam di ini, bagus ibadahnya, tapi dari sisi tekanan-tekanan atau apa yang misalnya dari musuh zahirnya, akhirnya dia tidak mau menempuh nilai ketawakalan yang sesungguhnya, akhirnya merendah, berlemah-lemahan dalam menempuh sebab. Dari sinilah dia dikatakan maghlub, terkalahkan oleh musuhnya. Di antara sifatnya kelompok ini, kata beliau, kadang yakturu fihil jazra, banyak ibadahnya, tapi ketika tertimpa musibah, maka banyak-banyak berkeluh kesah. Ada yang dia cari, begitu dia tidak dapat, dia akan sedih. Ibadah kepada Allah tapi isti'anahnya kurang. Akhirnya mudah muncul ini jazra, keluh kesah. Sebentar-sebentar sedih. Kenapa Allah tidak beri? Kenapa? Padahal ibadah sesuai dengan petunjuk syariat, perintah dilakukan, larangan ditinggalkan. Dapat musibah, dapat tekanan, dapat ini dan lainnya, berkeluh kesah. Sebab apa? Seandainya dia betul-betul bersandar kepada Allah, hilang itu keluh kesah. Yang muncul ada kesabaran. Dia tidak akan bersedih. Ini kata beliau, kebanyakan keadaannya orang-orang yang mengetahui syariat, mengetahui perintah Allah, dan menganggap dia telah mengikuti syariat dan beribadah sesuai dengan syariat, tetapi dia tidak mengenal qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Harusnya baik maksud. Baik. Kelompok yang kedua, isti'anah yang lebih mendominasi, ketawakalan yang lebih mendominasi daripada penghambaan. Kelompok ini akan menampakkan betul-betul merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tunduk betul terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan takdir ini, dia tunduk. Allah tetapkan seperti ini, dia tunduk.
Tetapi dari sisi lain, dia kurang dari sisi penghambaan. Kurang dari sisi penghambaan. Ini kata beliau, kurangnya dari sisi penghambaan dari sisi mana? Perhatikan lebih jauh. Sehingga maksudnya, dia tidak mempunyai maksud agar supaya agama ini betul-betul lillah. Iya. Walaupun betul-betul isti'anah, bertawakal kepada Allah, dapat ketentuan ini terima, dapat ketentuan ini terima, berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak mempunyai maksud untuk menjadikan agama ini betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun maksudnya betul-betul hanya kepada Allah, dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallam, tidak berada di atas manhajnya Rasulullah sallam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah no sultan fil alam. Dia bisa berkuasa. Kekuasaan dimaksudkan adalah sultan qudrah wa ta'thir. Iya. Kemampuan ta'thir, memberikan pengaruh. Sebab ada orang begini. Iya. Melakukan pendekatan kepada Allah supaya dapat kekuasaan. Ketika betul-betul pendekatannya, ini kalau betul ya, tapi banyak juga permainan setan di sini. Betul-betul isti'anah hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mempunyai kemampuan. Misalnya bisa ini, bisa itu dan lain-lainnya ya. Tapi ternyata dari sisi penghambaan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan agama kepadanya tidak. Kalaupun keadaan ikhlas, maka dia keluar dari tuntunan syariat sehingga rusak pula wa iyyaka na'budunya. Sebab iyyaka na'budu ditentukan dengan dua hal, kesempurnaan keikhlasan dan tepatnya contoh sesuai dengan contohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang seperti ini kata beliau banyak terjadi pada syekh-syekh sufi. Iya. Bahkan kelompok ini karena kehebatan apa yang seperti itu akhirnya bisa sampai kepada hululiyah. Iya. Bahkan beratnya perkara ini, banyaknya jerat-jerat di sini. Sahibu Manazilis Sairin, pengarang buku Manazilus Sairin, jenjangnya orang-orang yang berjalan, Muhammad Ibn Abdullah Al-Ansari, Abu Ismail Al-Harawi. Ini tergelincir juga. Padahal beliau ini imam dalam sunnah, bid'ah, syirik, habis. Dikenal ini Hanbali beliau. Tapi dalam kitabnya dia tasawuf juga. Kenal itu ternyata masuk. Iya. Akhirnya dalam kitabnya itu karena masuk dalam pembahasan betul-betul berserah penuh hanya kepada Allah, terus dia dikembangkan sampai memahami betul-betul yang nyata ini betul-betul pertanda Allah. Kemudian akhirnya yang nyata ini adalah wujud Allah. Nah, kalau sudah seperti itu menyatu sudah. Sebab yang nyata adalah wujud Allah sudah. Kamu adalah Allah sebab nyata. Arahnya ke situ. Perkataan-perkataan beliau mengarah ke situ. Walaupun kita yakin beliau tidak maksudkan ke situ, tapi mengarah ke situ. Karena itulah Ibnu Qayyim rahimahullah taala bantah beliau. Iya, inilah kita bantahnya menjadi 3 jilid. Madarijus Salikin. Jadi Manazilus Sairin itu dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjadi Madarijus Salikin. Dasar jenjangnya kalau Ibnu Qayyim pelaksanaan jenjangnya mulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia. Kemudian dia kembangkan. Dari Al-Fatihah dia jalannya kembangkan. Baik. Kelompok yang selanjutnya yang berpaling dari 2 kewajiban ini, ibadah dan isti'anah. Yang berpaling ini kata beliau ada 2 jenis. Yang pertama ahludin, orang yang beragama. Yang kedua ahlud dunia, yang kerjanya dunia. Iya. Jadi tidak melakukan ibadah, tidak beristi'anah. Siapa dia ini?
Mereka adalah orang-orang yang beragama dengan agama yang rusak. Iya. Yang siapa? Kenapa agamanya rusak? Ibadahnya kepada selain Allah, isti'anahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah, beristi'anah semata-mata dengan hanya sekedar sangkaan dan hawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda." Mereka tidaklah mereka mengikuti kecuali hanyalah sangkaan dan hawa dirinya. Iya, apa yang ada dalam dirinya, apa yang ada dalam dirinya semata-mata itu saja. Padahal telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Adapun ahlu dunia, iya, dengan dunia saja, mereka ini adalah orang-orang yang memang maksudnya dunia, terikat sudah dengan dunia, akhirnya menjadi hamba dunia. Caranya pun beristi'anah kepada selain Allah. Hidup memang cari supaya harta semakin banyak, semakin ini dan lain-lainnya. Iya. Itu pun ketika dia mencari dunianya, bersandarnya kemana? Kepada apa yang dia pasang di toko-tokonya itu, berupa primbon ini, jimat itu. Iya. Sudah bersamaan isti'anahnya rusak, targetnya juga apa? Pokoknya semakin banyak harta, semakin banyak ini. Ini, waliyadzubillah, ada kelompok yang seperti ini. Baik. Baik, saya rasa ini cukup ya. Ya, sebab maaf, habis salat asar kami ada pertemuan. Laisa ilaik, dan yang tidak baik itu tidak boleh disandarkan kepada engkau ya Allah. Walaupun Allah yang takdirkan, Allah yang kehendaki, Allah yang ini, tapi dalam adab. Iya. Sebab hakikat yang ditakdirkan itu adalah kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan banyak lagi. Kenapa siratal ladzina al di sini, kenapa pakai al di sini? Sementara dalam ayat lainnya tidak pakai al. Iya. Kenapa di sini tidak pakai ilah, tidak pakai Allah, ayat lainnya pakai. Iya. Dan banyak lagi macam-macamnya. Sampai 20 permasalahan. Baik. Hanya sebagian permasalahan itu sudah terbahas dalam pembahasan beberapa makna atau kandungan dari hidayah itu, kemudian as-sirat al-mustaqim, ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik. Jadi saya cukupkan dulu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita seluruhnya. Sisa waktu kita manfaatkan untuk, ya, kalau ada kurang jelas, iya, hal yang ingin ditanyakan, kalau saya bisa jawab, dijawab. Kalau tidak, tanya yang lainnya. Bolehkah kita berdoa membaca surah Al-Fatihah misalnya pada saat kita gundah gulana atau stres? Kenapa tidak boleh? Bahkan habis itu stres itu. Habis betul. Sudah kan tadi bagaimana syifaul khuluq dalam surat Al-Fatihah? Habis betul itu. Hanya tinggal caranya, kemampuan orangnya. Hukum akikah di malam hari. Tidak mengapa, Allahu a'lam. Yang penting sudah masuk harinya, dan hari itu masuk pada siangnya. Iya. Misalnya dia akikah hari Senin, berarti malam Senin masuk maghrib, malam Senin sudah masuk kan hari Senin, kalau menurut perkara Islam. Kalau malamnya ini, tidak mengapa. Tapi kalau dimaksudkan dengan malamnya di sini, Selasanya, malam Selasanya, maka ini berarti sudah keluar hari ketujuhnya. Iya. Tapi itu pun selama masih memungkinkan, kita katakan, selama masih memungkinkan siangnya, maka siangnya. Iya. Sebab banyak-banyak hadisnya dari dengan menggunakan kata yom, dan yom itu sangat identik dengan kata siang.
Ayo. Apakah boleh kita berdoa ditutup dengan surah Al-Fatihah? Apakah boleh mengirimkan suratul Fatihah kepada keluarga yang sudah meninggal? Menutup doa dengan suratul Fatihah termasuk perbuatan menempatkan suratul Fatihah bukan pada tempatnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah. Mengirim suratul Fatihah kepada keluarga yang sudah meninggal berselisih ulama sunnah. Ulama salaf berselisih. Iya. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Dari sini ulama salaf berselisih ya. Tapi yang kuat di sini tidak bolehnya. Pertama, bersamaan dengan pahamnya mereka Rasulullah, bersamaan dengan pahamnya Rasulullah terhadap kehebatan suratul Fatihah ini, tidak pernah Nabi SAW kirimkan suratul Fatihah semasa hidupnya kepada orang yang hidup dan tidak pernah Nabi contohkan. Kemudian para sahabat sepeninggal Nabi, keluarga-keluarga, kerabat-kerabat mereka atau para sahabat yang lainnya tidak pernah terdengar mereka meninggalkan suratul Fatihah atau surah yang lainnya. Dan sebaik-baik sebaik-baik yang kita ikuti adalah mereka. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Al-ayah. Orang-orang yang pertama dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, mereka lah orang-orang yang Allah ridai dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada ikhwah atau akhwat yang ingin mempelajari agama dengan baik, misalnya ingin mempelajari agama dengan baik, biasanya mendapat syubhat dari ikhwah dan akhwat yang lain, yang sururiyah misalnya, katanya hati-hati dengan salafiyah karena keras sekali, gampang menghukumi kafir, bid'ah atau sesat. Bagaimana ikhwah dan akhwat salafiyah menyikapi hal tersebut? Syubhat disikapi dengan ilmu, habis itu syubhat. Kalau orangnya dilihat orangnya yang memberi syubhat, orangnya masih baik, masih bisa baik atau tidak. Kalau masih bisa baik, didekati, diajak, diberitahu, dijelaskan. Kalau memang dia sudah tahu, sudah dijelaskan, sudah tahu, bahkan kadang dia ceramahkan juga, tapi bersamaan dengan itu, tetap dia menentang, maka kita tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dilepaskan dari celakanya kesesatan orang itu. Tuduhan seperti ini banyak-banyak muncul karena salahnya dia dalam memahami hukum perbuatan dan hukum ta'yin. Banyak-banyak dalam pengajian salaf itu, siapa yang melakukan ini kafir, siapa yang melakukan ini syirik, siapa yang melakukan ini bid'ah. Banyak-banyak seperti ini perbuatan, dan yang seperti ini banyak sekali dalam Quran dan Sunnah. Dan bersamaan dengan itu kita telah jelaskan bagaimana kaidah dalam mengkafirkan secara khusus. Kita meyakini tidak semua siapa yang melakukan perbuatan A maka dia kafir. Tidak semua yang melakukan itu langsung dikatakan kafir. Misalnya si A melakukan perbuatan itu langsung kita katakan kafir, belum tentu kafir. Walaupun kita mengatakan siapa melakukan perbuatan ini kita katakan kafir. Saya kasih contoh. Kafir orang yang mengatakan saya adalah Tuhan dan kamu ya Allah hamba. Kafir? Kafir tidak? Kalau antum tidak kafir kan bisa kafir. Tapi ingat dulu, dari mana ucapan ini? Pernah terjadi, disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ada orang yang dalam perjalanan. Di situ bersama kendaraannya, di situ seluruh bekalnya ada dalam kendaraan itu. Istirahat dia, pergi ini kendaraan. Dicari ke sana kemari, habis sudah, putus asa sudah, tidak dapat. Sementara perjalanan masih jauh, tidak bisa melanjutkan kecuali dengan itu. Tenaga juga sudah habis, bekal ada di situ.
Akhirnya dia tertidur, bangun. Setelah bangun ternyata kendaraannya ada di situ lengkap dengan barang-barangnya, tidak ada yang hilang. Gembira luar biasa. Dia mengatakan, ya Allah, betul-betul saya adalah Tuhanmu. Ya, engkau adalah hamba-Mu. La ilaha. Karena gembiranya. Hadis ini, hadis dalam pemaparan bahwa gembiranya hamba ini masih dikalahkan dengan gembiranya Allah Subhanahu wa taala terhadap taubat hambanya. Tapi inti pembahasan kita, ini Nabi tidak kafirkan orang ini. Sebab apa? Dia ucapkan kalimat itu karena kegembiraan yang meluap akhirnya salah. Walaupun kita katakan perkataan itu kafir, tidak? Kafir. Ragu mengatakan kafir, kafir juga. Iya, harus seperti itu. Jadi lihat hukum ta'yin dengan hukum khusus. Apa? Perbuatan umum. Tapi ya kita maklumi, kurang belajar, ya. Akhirnya tidak memahami kaidah-kaidah dalam tafsir. Kita pun tertuduh. Sisi yang kedua, kita banyak tertuduh. Dakwah salafi banyak tertuduh keras. Ini bukan di sini saja, di luar negeri. Bahkan pada zaman Nabi SAW. Oh, memecah belah umat keras. Kita katakan Rasulullah SAW adalah pemecah yang memecah antara syirik dan tauhid. Di situ kita keras. Bencong dalam beragama kalau tidak keras di situ. Perkara syirik ini perkara la ilaha illallah ini. Bagaimana Nabi SAW tidak peduli keadaannya orang musyrikin? Iya, yang mau ini mau apa? Tetap harus disampaikan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Selainnya tidak boleh. Iya. Segala yang berhubungan dengan kesyirikan Nabi tegas.